Kita kan kalau sholat jamaah atau sholat sendirian itu dikenal adanya sutroh. Mas tahu nggak sutroh, Mas? Sutroh, eh soal sendiri ya Pak? Sutroh itu apa sih? Kayak nggak sebenarnya sendiri gitu ya Pak ya? Mas tahu nggak dengan namanya sutroh? Sutroh. Kurang tahu kayaknya. Masnya tahu nggak sutroh itu, Mas? Kurang tahu Mas Sutroh, Mas. Adiknya tahu nggak tentang sutroh? Sutro, nggak tahu Pak. Bapak tahu yang namanya sutroh, Pak? Sutroh. Sutroh. Bukan fitrah, bukan. Sutra. Kurang paham, Pak. Di masjid ini sudah dikenal adanya sutroh, Pak? Di Masjid Nurul Huda khususnya jamaah itu sudah mengenal sutroh. Ya, sutroh itu pembatas dalam sholat, Pak. Biasanya kan ada orang sholat di depannya ada meja kecil, ada papan kecil itu, Pak. Iya. Atau ada orang naruh tas. Nah, itu sebenarnya perlu nggak Pak sutroh itu, Pak? Perlu. Itu artinya penghalang, artinya tanda istilah. Sutroh untuk membatasi sholat biar orang nggak ada lewat di depannya. Nah, itu perlu nggak, Mas? Sepertinya kayaknya perlu. Soalnya kalau ada orang lagi sujud itu kalau misalkan kita lewat di depannya itu kayaknya kurang sopan. Terkesan apa? Kayak yang lagi sholat itu menyembah kita. Itu kira-kira perlu nggak Mas sutroh itu? Oh ya, kalau menurut sih perlu ya. Di depan orang sholat ya. Tapi saya nggak pernah lihat sih. Belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat kayaknya. Kira perlu nggak? Kayaknya karena belum pernah, kayaknya nggak perlu deh. Nah, sutroh itu pembatas sholat, Mas. Nah, itu kan biasanya ada papan kecil atau gimana. Itu perlu nggak, Mas? Perlu. Iya. Kenapa perlu, Mas? Biar orang kan tahu kalau nggak boleh lewat situ pas sholat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah, pemirsa Hijrah TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah satu di antara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sudah banyak terlupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Sehingga jadilah sunnah ini sunnah al-mahjurah. Sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi ini, atau menunjukkan, memberikan petunjuk terhadap sunnah Nabi, lebih-lebih ketika sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka sungguh dia akan mendapatkan fadilah dan keutamaan yang besar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang melakukannya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk kemudian kita belajar dan kemudian mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita lihat dari testimoni ini atau bagaimana gambaran kaum muslimin ya berkaitan dengan salah satu sunnah Nabi ini, yaitu sholat dengan menghadap sutroh ya. Maka kita lihat ya dari apa yang sudah ditayangkan ya, di mana banyak sekali di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui ya tentang sunnah yang satu ini. Ya. Bahkan terkadang mereka asing gitu. Tidak tahu apa itu sutroh itu. Sutroh bahkan dianggap seperti fitrah gitu ya. Itu apa? Karena awamnya mereka. Ya, sedikitnya mereka ilmu. Jauhnya mereka dari majelis ilmu. Atau mungkin karena tidak ada kepedulian mereka terhadap apa ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimullah. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tentang syariat untuk meletakkan sutroh di hadapan seorang yang hendak melaksanakan sholat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimullah. Jadi sutroh yaitu kita meletakkan satu pembatas yang membatasi antara kita dengan sholat kita ini. Sehingga
itu bisa mencegah atau menghalangi seorang untuk melewati di hadapan orang yang sedang salat. Para ulama kita menjelaskan tentang hukum meletakkan sutrah di hadapan orang yang salat. Di sana ada dua perbedaan para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan wajib, ya. Adapun jumhur ulama, dan itu sepakat ya, 4 mazhab, bahwasanya apa? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan ketika seorang sedang atau akan melaksanakan sholat. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang masalah ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Syalbani. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Barang siapa yang sholat di antara kalian, maka hendaknya dia meletakkan sutrah di depannya. Wal yadnu minha, dan hendaknya dia mendekat kepada sutrah. Dan dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW mengatakan, la tusalli illa sutratin. Jangan kamu sholat kecuali engkau menghadap sutrah. Wala tada ahadan yamurru baina yadaika. Jangan kau biarkan seorang lewat di depanmu. Fa in aba falyuqatil fa inna ma'ahul qarin. Jika dia enggan, maka hendaknya engkau perangi dia, karena bersamanya ada syaitan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimullah, dari dua hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi SAW sangat menekankan kali dia ketika seorang sholat hendaknya dia meletakkan sutrah di depannya. Dan juga riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan kepada kita tentang masalah ini. Nah, baik ikhwan fillah rahimani wa rahimullah. Adapun kalau kita lihat tentang manfaat sutrah ini, masya Allah ya, tidak ada dalam syariat ini kecuali itu semuanya terkumpul padanya berbagai macam manfaat. Kalau itu adalah suatu kebaikan. Jadi tidaklah kebaikan yang ada dalam syariat kita ini kecuali apa? Itu terkumpul berbagai macam bentuk apa kebaikan-kebaikan. Sebaliknya tidak ada sesuatu yang dilarang dalam syariat kita kecuali terkumpul padanya berbagai macam mudarat atau kejelekan dan keburukan. Di antaranya sutrah. Ya, sutrah. Ya. Yang pertama, di antara manfaat meletakkan sutrah ya ketika kita sholat itu sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah Nabi itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu, maka laksanakanlah. Kemudian kedua tentunya untuk mencegah lewatnya setan di depan kita, yang itu nanti akan bisa mengganggu, bahkan bisa jadi memutuskan sholat kita. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat kita meletakkan sutrah adalah untuk menjaga pandangan kita, membatasi pandangan kita. Karena seorang yang sholat disyariatkan untuk menundukkan pandangannya, melihat tempat sujudnya. Ketika dia meletakkan sutrah di depannya, ya baik itu berupa tembok, ya berupa sesuatu yang diletakkan di depannya, ya berupa papan atau meja atau mungkin sesuatu yang lain, ya, maka itu bisa menghalangi pandangan dia ketika dia sholat. Jadi menghalangi untuk tidak terlalu jauh, ya melebihi dari sutrah yang dia telah tetapkan di situ. Kemudian yang ketiga, yang keempat tentunya bisa menambah kekhusyuan kita, menambah kekhusyuan kita. Oleh karena itu jamaah rahimani warahmatullah, ya, hendaknya sutrah yang kita gunakan dalam bersutrah tadi adalah tidak sesuatu yang bisa melalaikan kita dari melaksanakan sholat. Ya, tidak boleh kemudian kita bersutrah dengan sesuatu yang bergambar, ya, atau sesuatu yang mungkin bisa bergerak-gerak dan seterusnya, ya. Yang itu mungkin akan bisa mengganggu konsentrasi kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk menjauhi dosa. Karena seorang yang melewati, ya, orang yang di hadapannya salat itu diancam dengan dosa. Nabi SAW mengatakan, andaikan seorang tahu dia tentang bagaimana besarnya dosa melewati orang yang salat, maka sungguh dia akan berdiri, ya, 40 lamanya, 40 tahun, ya, 40 tahun daripada dia melewati apa? Di hadapan orang yang salat. Kemudian bagaimana batasan sutrah, ya. Jadi di sana hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya batasan sutrah antara seorang yang berdiri salat dengan sutrah di hadapannya itu sekitar 3 hasta ini. Sekitar 3 hasta. Jadi 1 hasta itu sekitar 45 cm ini. Jadi kurang lebih 140 cm atau mungkin 150 cm.
Adapun jarak antara sutroh dengan tempat sujud, yang kita mungkin meletakkan wajah kita ya di lantai, di tanah ya, di lantai ketika kita sujud, itu dalam sebuah hadis mumarrasat, seukuran kambing bisa lewat. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kana baina musalla Rasulullah SAW wa bainal jidar mamarrasat. Jarak antara tempat sujudnya Nabi ya dengan jidar atau dengan sutroh itu seukuran kambing bisa lewat. Jadi itu ukuran antara posisi kita ketika kita berdiri sholat itu ya dengan sutroh ya itu seukuran 3 hasta. Adapun jarak antara sutroh dengan tempat sujud kita, jadi 3 hasta tadi adalah jarak antara tempat kita berdiri ya dengan sutroh tadi. Adapun jarak antara tempat sujud ya kita sujud ya dengan sutroh tadi seukuran kambing bisa lewat, sehingga tidak terlalu mepet dengan sutroh tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah, apa yang bisa kita jadikan sebagai sutroh? Di sana banyak hadis-hadis Nabi SAW ya yang menjelaskan kepada kita. Terkadang Nabi menggunakan sutroh dengan tiang yang ada di masjid, misalkan kita sholat di masjid, atau dengan meletakkan tombak ya atau meletakkan tongkat ya, misalkan kita sholat di tanah lapang ya, atau dengan tembok masjid ya, atau dengan meja, atau dengan sesuatu yang lain yang itu bisa kita jadikan sebagai sutroh. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, adapun ukuran tentang berapa tingginya sutroh, maka di sana Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabatnya ini ya, ketika beliau pulang dari ghazwah Tabuk ya. Beliau pernah ditanya tentang sutroh orang yang sholat, berapa tingginya. Maka Nabi SAW mengatakan mislu mu'akhorati ar-rahal, itu ukurannya sekitar kayu atau papan yang digunakan untuk ya pelana unta ini ya, tempat duduk yang biasa ditaruh di atas punggung unta untuk tempat duduk ini. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mu'akhorati rahal atau pelana unta, jelas dari para ulama itu tingginya sekitar 1 hasta ini. 1 hasta itu sekitar 45 cm ini. Dalam riwayat yang lain 2/3 hasta. 2/3 hasta itu sekitar 30-an cm. Dan itu sudah mencukupi. Karena di sini Nabi SAW tidak membatasi apa? Dengan ukuran tertentu tidak. Ya, tidak membatasi dengan ukuran tertentu. Ya. Itu seukuran mu'akhirati rahal, yaitu pelana unta. Maka segala sesuatu yang mungkin tingginya mencapai 30 cm atau lebih ya, dan itu lebih baik, itu sudah mencukupi untuk seorang dijadikan apa? Untuk menjadikan sutroh sebagai pembatas antara dia dengan sholatnya. Kemudian yang perlu kita perhatikan tentang masalah sutroh ini, bahwasanya ketika kita sholat berjamaah, maka cukup ya sutrohnya imam itu menjadi sutrohnya makmum. Maka ketika kita sholat ya bersama imam ya, maka cukuplah imam yang bersutroh. Adapun kita, maka sudah mencukupi dengan sutrohnya apa? Imam. Berbeda kalau kita sholat sendirian, baik sholat wajib atau sholat sunnah, maka hendaknya kita mengambil sutroh atau mendekat kepada sutroh. Hal ini berdasarkan hadis ya yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Ibnu Abbas ini ya pernah satu kali datang ya ketika itu dia naik onta betina ini. Ketika itu Nabi SAW sedang sholat mengimami para sahabatnya. Kemudian dia bersama kendaraannya masuk ke shaf gitu ya. Jadi berjalan di depan shaf gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Dia menambatkan ontanya, kemudian dia masuk ke dalam shaf. Dan dia mengatakan walam yumkir minhu, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Nabi SAW tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Boleh seorang itu berjalan ya di hadapan jamaah atau makmum ya ketika dia sholat bersama imamnya. Karena cukuplah sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Maka boleh seorang itu berjalan di depan makmum itu ya. Ketika dia misalkan butuh untuk memenuhi shaf ya, atau mungkin ketika dia batal ya, dia harus keluar dan seterusnya, maka tidak mengapa dia berjalan di depan shaf yang ada di belakang imam. Adapun berjalan di depan imam, maka itu tidak diperbolehkan. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sedikit saya tambahkan berkaitan dengan sutroh ini ya, karena banyak di antara kaum muslimin yang mungkin kurang memahami atau belum paham tentang masalah ini ya, bahwasanya seorang yang sudah bersutroh ya, meletakkan sutroh di hadapannya, maka apabila ada seseorang
yang lewat di depannya dia, antara dia dengan sutrah dia, maka hendaknya dia cegah. Ya, dia cegah. Tidak boleh seorang itu melewati ya di depan dia. Tapi apabila seorang itu melewati di depan sutrah sana dia, maka itu diperbolehkan ya, karena dia sudah menjadikan pembatas antara dia dengan apa? Dengan tempat sujudnya. Yang menjadi masalah jamaah sekalian rahimani warahmatullah, bagaimana kalau kita ada seorang itu sholat ya, kemudian dia tidak pakai sutrah ini, tidak pakai sutrah. Sebatas mana ini ya seorang itu boleh berjalan di depannya ini? Terkadang kita lihat banyak kaum muslimin ya, terkadang dia sholat di tengah masjid ya, atau mungkin di belakang ya, jauh dari sutrah ya, dari tembok atau mungkin dari tiang dan seterusnya. Dia sholat tidak memakai apa? Memakai sutrah. Maka terkadang ini merepotkan kita ini. Merepotkan apa kita yang mungkin apa harus berlalu lalang di depan masjid, di depannya ini, karena mungkin itu jalannya harus dilewati ya. Tapi maka di sana wallahu alam ya tentang masalah ini ya. Ketika seorang sholat tidak pakai sutrah, nah, maka yang menjadi ukuran dia ya, batas dia ya, untuk tidak dilewati adalah seukuran tempat sujud dia. Ya, tempat sujud dia. Ya, maka ketika seorang ya sholat ya, kemudian dia lewat, ada seorang lewat di hadapan dia ya, atau seukuran tempat sujud dia, maka hendaknya dia cegah. Dia cegah. Adapun ketika misalkan lewat jauh ya dari dia dan seterusnya, maka tidak perlu dia mencegahnya, karena itu sudah di luar batasan yang harus kita jaga. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan sutrah ini juga, bahwasanya seorang yang sholat kemudian tidak memakai sutrah ya, maka itu bisa batal sholatnya dengan 3 hal. Rasulullah SAW mengatakan, yaqta'u sholah al-mar'ah wal himar wal qalb. Jadi sholat itu bisa terputus, sholat itu bisa batal ya, sholat itu bisa batal ketika apa? Ada mar'ah, perempuan lewat. Perempuan yang sudah haid ya, kemudian dia lewat di depannya. Atau himar. Atau yang kemudian ketika ada al-qalb ya, yaitu apa? Anjing. Wa baqiya dzalika mislu muakhirati rahal. Dan itu akan tercegah ya. Ya, ketika seorang itu meletakkan sutrah di depannya. Seukuran muakhirati rahal, yaitu seukuran tinggi pelana yang ada di kendaraan. Jadi ketika seorang sudah meletakkan sutrah di depannya, ketika misalkan lewat perempuan atau yang lainnya tadi ya, maka sholatnya tidaklah batal. Ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya masalah ini dia. Ya, pentingnya masalah sutrah ini. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimullah. Jadi sekali lagi ya, kita simpulkan berkaitan dengan sutrah ini. Jadi sutrah ini merupakan perkara yang sangat disunnahkan dalam syariat kita ini. Ya, bahkan di sana sebagian ulama ada yang mewajibkannya ini ya. Seperti Imam Syaukani yang sebelumnya Ibnu Hazm, dan ulama mu'asirin seperti Syalbani mewajibkan seorang untuk meletakkan sutrah ketika dia sholat. Terlepas segala masalah ini ya, maka jumhur tadi saya katakan itu mereka sangat menekankan ya, sepakat bahwasanya itu sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Maka jika demikian, maka tidak boleh kemudian kita meremehkan masalah ini dia. Meremehkan masalah ini. Karena terkadang seorang yang tidak meletakkan sutrah di depannya itu bisa menjadikan seorang bisa jadi berdosa ini. Ya. Ketika dia melewati orang yang ada di depannya. Ya, maka hendaknya kita fahami masalah ini ya kepada seluruh kaum muslimin, dan marilah kita hidupkan sunnah ini. Ya, kita menghidupkan sunnah ini. Ya. Karena ini diantara salah satu sunnah atau ajaran Islam yang tadi saya sampaikan di awal, yang sudah banyak terlalaikan dan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini kita bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk seorang yang mandal ala khairin falau ajru misli fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang melakukannya. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita untuk senantiasa kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Demikian yang dapat kita sampaikan berkaitan tentang masalah sutrah ini. Dan insya Allah di sana banyak para ulama yang sudah menulis dan menjelaskan tentang masalah ini. Tinggal marilah kita kaum muslimin banyak belajar. Ya, banyak belajar lagi. Karena di sana kita yakin banyak sunnah-sunnah yang mungkin selama ini kita tinggalkan. Yang kita mungkin tidak mengetahui
Pokoknya itu merupakan syariat dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.